Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada pagi hari ini masih bisa bangun kembali, sehingga kita mau tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa. Karena orang tidur itu fotokopinya orang mati. Kalau kita melihat di dalam surat Az-Zumar ayat 42, bahwa Allah memegang jiwa orang yang tidur dan juga orang yang mati. Tapi bagi orang yang tidur, jiwa tadi dikirim kembali kepada jasadnya, sedangkan orang yang mati tidak dikirim kembali. Jadi prosesnya sama. Maka dari itu selalu bersyukurlah kita semua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Kultum Kesting Jogja, ringkes penting duduk saja, dengan tema puasa untuk terbang tinggi. Siapa yang terbang tinggi adalah jiwanya. Karena kalau Al-Quran itu hampir 90% itu bicara jiwa, bukan bicara tentang jasmani. Dan kita mengetahui bahwa manusia ini terdiri dari jasmani, kemudian ada jiwa dan roh. Kalau jasmani baik komputer ya hardware-nya, kemudian jiwanya ini software-nya, dan kemudian roh itu untuk kehidupan atau baterainya. Gampangnya seperti itu. Maka jiwa inilah supaya terbang tinggi. Kalau dalam banyak hal itu supaya kita puasa siam seperti ulat, jangan puasa seperti ular. Kalau ulat itu menjijikkan, jalannya lambat, warnanya juga ya tidak menyenangkan. Inilah menggambarkan orang yang berkesadaran rendah. Tapi setelah dia mengalami puasa menjadi kepompong, akhirnya dia bisa terbang tinggi. Jiwa manusia juga seperti itu, bisa terbang tinggi dengan cara jiwanya digembleng dengan beberapa hal, termasuk kita dalam hal siam ini. Kita bicara terbang tinggi yang tadinya mungkin kalau kesadaran rendah atau ulat itu tidak ada harganya, tidak ada orang yang senang, tapi begitu jadi kupu-kupu indah terbang tinggi sudah banyak yang senang. Itu menggambarkan sangat luar biasanya sesuatu itu dengan keadaan yang menderita tapi akhirnya bahagia. Kita belajar dari alam juga, misalnya yang namanya batu bara itu kalau dijual pasti beratnya berapa ton. Tetapi batu bara ini setelah terpendam di bumi dengan himpitan yang sangat luar biasa, mungkin ratusan tahun, sudah menjadi intan. Jualnya tidak ton lagi, tapi sudah gram, karena sudah menjadi intan, harganya yang mahal. Asalnya sama, seperti kupu-kupu dan ulat itu asalnya sama, tapi karena dia tahan banting kemudian menjadi tinggi, mendapatkan harga yang tinggi. Seperti itulah. Termasuk kalau pasir, ya itu mungkin harganya juga murah. Satu truk paling berapa, dan
Ibu-ibu juga tidak suka. Tapi pasir ini kalau sudah dimakan kerang kemudian dengan penderitaan yang luar biasa, setelah menjadi mutiara harganya juga mahal. Nah, dengan belajar seperti ini, maka ternyata yang manusia dari jasmani, jiwa dan roh ini setelah digembleng oleh Allah supaya terbang tinggi. Jiwa ini terbang tinggi sehingga diibaratkan kalau dalam Al-Quran itu naik sebuah gunung seperti Musa ke bukit, itu artinya orang kesadarannya sudah tinggi, wawasannya luas. Kalau kita masih di bawah, belum naik ke gunung, itu melihat ya cuma sekitar kita yang, tapi setelah kita naik di gunung, hawanya sejuk, melihat pemandangan di bawah itu keliling itu indah semua. Ini menggambarkan kalau manusia itu kesadaran sudah tinggi, wawasannya luas, universal, humanis, kosmopolitan, ya, menebar rahmat. Ini sudah indah hidup, melihat di luar itu indah semua. Kalau di dalam diri ini sudah indah, melihat di luar indah. Di dalam sini sudah baik, melihat di luar itu baik semua. Di dalam ini sudah damai, tentram, melihat di luar itu tentram semua. Tidak peduli keadaannya. Maka bahagia itu termasuk juga, tentraman itu juga dari dalam kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala supaya jiwa kita bisa terbang tinggi. Nah, semoga kita nanti setelah siap bisa menjadi orang yang bertakwa betul-betul dan bisa terbang tinggi jiwa kita. Kita sudah insya Allah diterima oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.